Bab 891 Kematian Lain. 4 hari kemudian, setelah meninggalkan desa sebelumnya, Minos dan Gloria melakukan perjalanan tanpa berhenti di pemukiman manusia lain, sebagian besar waktu terbang dan hanya berhenti untuk berkemah di tengah kawasan hutan. Selain itu, keduanya berinteraksi secara normal, dengan Stuart muda melakukan apa yang dia bisa untuk meningkatkan posisinya. Pada saat yang sama, Gloria senang bepergian dengan seseorang yang tampaknya tidak takut padanya. Adapun bahaya atau kejadian dalam perjalanan mereka bahkan pernah bertemu kelompok bandit sebanyak 2 kali. Tapi setelah menyadari level Gloria, beberapa penjahat bahkan mati ketakutan. Terlepas dari mereka yang telah mengurung diri sebelum mencoba melarikan diri, makhluk spiritual yang menemani Minos sejauh ini telah menyelesaikan tugas untuk memusnahkan mereka. Dan, tentu saja, Minos sekali lagi tidak mempertaruhkan identitasnya, adapun Gloria, yang telah menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukannya, kecewa karena tidak melihatnya beraksi. Setelah itu, dia mencoba beberapa kali untuk mendorong Stuart muda untuk menunjukkan kemahiran tempurnya dan menawarkan untuk berlatih bersamanya di sisa hari perjalanan. Namun meskipun tawaran itu menggiurkan, Minos menolak upaya Gloria, sehingga meningkatkan rasa penasarannya terhadap Gloria 1 poin lagi. Bagaimanapun, setelah kejadian tersebut, mereka akhirnya mencapai posisi mereka saat ini, dekat kota pertama yang memberikan pintu masuk ke kawasan keamanan ibu kota kerajaan ini. Kerajaan Ombak memiliki beberapa kota dalam jarak beberapa ratus kilometer dari ibu kota, yang pada dasarnya merupakan kota-kota yang berbatasan dengan wilayah yang dikelola langsung oleh keluarga Walker P. Di tempat seperti itu, tidak hanya pejabat berpangkat tertinggi anggota keluarga kerajaan memiliki tanah mereka sendiri dan, dalam beberapa kasus, bahkan kota, tetapi itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar pasukan negara bagian ini berada. Sejak saat itu, pengawal kerajaan setempat melakukan segala macam pemeriksaan dan pemeriksaan untuk mencegah pasukan musuh lewat. Hal itu dilakukan untuk mencegah, seperti yang terjadi pada keluarga Chambers, House Walker dikejutkan oleh ribuan musuh sekaligus. Faktanya, strategi seperti ini digunakan di semua kerajaan di wilayah ini, di pinggiran ibu kota masing-masing. Sayangnya bagi para Chambers, mereka hanyalah sebuah rumah bangsawan berukuran sedang ketika Hayes menyerang mereka. Jika tidak, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membangun pertahanan sebaik yang lain dan mungkin selamat dari situasi tersebut. Namun meski dengan pertahanan seperti itu, keluarga kerajaan tidak bisa membatasi masuknya 1 atau 2 orang saja. Lagi pula, tidak seperti pasukan yang berjumlah ribuan, akan sulit untuk melihat ada 1 orang pun yang melakukan perjalanan melalui area ini. Bahkan kawasan perlindungan kerajaan ini, yang hanya memiliki sebagian kecil dari wilayah ini, luasnya hanya beberapa puluh ribu kilometer persegi. Dan dengan itu, mengingat banyaknya orang yang bisa memeriksa area ini, tidak mungkin pengawal kerajaan bisa menghentikan siapapun yang mencoba menyusup ke area ini. Pertama, mungkin akan membuang-buang sumber daya jika menempatkan jenderal spiritual setiap beberapa kilometer di area ini. Kedua, bahkan jika ini dilakukan, tidak ada gunanya memiliki orang-orang ini jika penyerangnya adalah Raja Spiritual, PO. Wilayah ini hanya memiliki sedikit spesialis seperti ini, dan tidak mungkin menggunakan mereka secara efisien dalam pekerjaan ini. Bahkan dimungkinkan untuk melakukan sesuatu yang efisien dalam beberapa situasi khusus. Tetap saja, jika seorang pembunuh, misalnya, ingin memasuki wilayah ini, selama dia menghindari kota, tidak akan sulit untuk menyusup ke wilayah ini. Itu juga salah satu alasan mengapa bahkan keluarga kerajaan di wilayah ini harus berhati-hati ketika berhadapan dengan cambuk iblis. Dengan begitu, keberadaan wilayah ini sendiri tidak menjadi masalah bagi Minos, dan dia mengikuti Gloria ke sana tanpa merasa khawatir. Sebentar lagi, waktuku untuk bertindak akan tiba. Minos memikirkan hal ini sambil mencium aroma manis rambut Gloria, yang duduk di depannya di atas jeruji miliknya. Pada saat yang sama, harimau bersayap berbulu hitam terbang tepat di belakang burung besar itu, semakin dekat ke kota tempat mereka akan mendarat. Haruskah saya menggunakan hubungan saya dengan Gloria untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke putra mahkota itu? Dia bertanya-tanya sambil melihat sisi kiri wajahnya. "Oh, tidak. Jika aku melakukan itu, aku mungkin akan memaksanya bertindak sendiri. Dan bahkan jika dia tidak melakukannya, itu mungkin memaksa gereja untuk menerima semua permintaan dari keluarga daerah. Sebaiknya aku tetap pada rencana awal."
Dia mengambil keputusan sambil tanpa sadar meremas sisi pinggang Gloria. Merasakan sentuhan Minos lebih kuat dari biasanya, wanita itu melihat ke belakang ke samping tapi tanpa mengungkapkan ketidaknyamanan apapun. Apa? Dia hendak memikirkan sesuatu, tapi segera setelah menyadari ekspresi serius di wajah Stuart muda, dia menghentikan topik itu dan bertanya. Apakah kamu akan menyerah melewati tempat ini? Kita sudah sepakat untuk melakukan itu. Mendengar suara Gloria yang manis dan menyenangkan, Minos mengesampingkan pikirannya tentang balas dendam, pembunuhan, dan hal-hal bermusuhan lainnya untuk menjawabnya. Oh, tidak, aku tidak akan menyerah. Lalu kenapa kamu terlihat begitu serius? Minos kemudian menatapnya dan tersenyum. Aku hanya membayangkan bahwa bahkan setelah berhari-hari bepergian bersamamu, aku bahkan tidak bisa mendapatkan ciuman. Itu bisa membuat siapapun depresi. Cek, bajingan, aku tahu kamu akan mengatakan hal seperti itu. Jadi, dia membayangkan sambil mengalihkan perhatiannya ke kota di depan, yang menjadi lebih terlihat saat tunggangannya menurun ketinggiannya. Pokoknya, aku akan memakai masker saat kita lewat sini. Topeng? Iya, mata Gloria berbinar mendengar informasi ini. Apakah kamu seorang penjahat? Dari apa yang kamu sembunyikan? Yah, bisa dibilang aku membuat kesalahan dengan memberikan pelajaran kepada seseorang yang memiliki latar belakang kuat, Minos berkata dengan sikap malu, berbicara setengah jujur kepada Gloria. Oh, aku hampir membunuh putra orang yang berkuasa di negara bagian ini ketika dia mencoba bertindak melawan orang yang penting bagiku. Setelah itu, kupikir dia mungkin memberi hadiah pada kepalaku. Jadi, spiritual level 53 yang malang raja sepertiku harus bersembunyi ketika melakukan perjalanan melalui negara bagian ini. Begitu, Gloria berkomentar kepada Minos, menganggap cerita ini cukup bagus untuk meyakinkannya mengapa dia ingin bersembunyi. Kasihan Albert, dia hanya melindungi seseorang dan mendapat tanda kematian. Yah, jangan khawatir, aku tidak akan menjadi orang yang menghalangi jalanmu dengan mengungkap identitasmu. Begitukah? Dia berkata dengan puas, tepat sebelum dia memeluk pinggangnya, memanfaatkan kesempatan itu. Ah, Gloria, kamu benar-benar seorang yang saleh, wanita. Terima kasih. Wajahnya kemudian memerah sambil menelan ludahnya karena terkejut dengan kata-kata acak yang diucapkan Minos. Setelah itu, tidak lama kemudian keduanya meninggalkan kedua binatang itu di salah satu pintu keluar kota dan kemudian melanjutkan perjalanan dalam sebuah kereta menuju ke area pusat di sana. Selamat malam Pak, Bu. Kemana kita harus pergi? Sang kusir bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bawa kami ke hotel terbaik di tempat ini, kata Gloria segera. Sedangkan untuk Minos, mau tak mau dia mendapati ekspresi orang itu penasaran. Biasanya, orang-orang di dunia spiritual tidak mudah menunjukkan emosinya, terlebih lagi dalam situasi sehari-hari seperti ini. Jadi, Stuart muda mau tidak mau bertanya kepada pria itu, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Gloria kemudian memperhatikan hal itu dan menunggu untuk mendengar dari lelaki tua itu apa yang terjadi. Dia kemudian mendengar, maaf soal itu, tetapi baru-baru ini sebuah tragedi besar terjadi di kerajaan. Seminggu yang lalu, Raja Walker meninggal dunia di istana kerajaan. Dia berkata sambil meratap, merasa tidak enak karena pilar seperti itu telah menghilang justru di masa yang penuh gejolak ini. Bab 892 Nasib Kerajaan Ombak. PO setelah mendengar informasi itu, Minos dan Gloria saling memandang, memahami apa yang terjadi. Jadi, itu akhirnya terjadi ya. Gloria bergumam dengan suara pelan, memikirkan betapa tepat peramal gereja itu meramalkan kejadian ini. Begitu, Minos berkata kepada kusir itu sambil merasa senang karena dia telah tiba di bagian kerajaan ombak pada saat ini. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Dia merayakannya secara internal. Raja Walker yang kini sudah meninggal bukanlah ancaman bagi dataran hitam, karena orang tersebut telah hidup sebagai orang yang sekarat selama beberapa waktu. Namun bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih seorang kultivator. Dan karena itu, dia pasti bisa mengorbankan dirinya sendiri jika dia mau. Itu sebabnya Minos senang orang tersebut sudah meninggal sebelum dia mulai mengambil tindakan. Jika orang itu masih hidup selama aksi Minos, segalanya akan menjadi tidak terkendali, dan orang seperti itu yang tidak akan mengalami kerugian apapun akan menimbulkan kerusakan besar. Oleh karena itu, berita ini datang pada saat yang tepat bagi Minos.
Sekarang hanya ada satu raja spiritual level 59 yang menghalangi jalanku. Dia kemudian melihat ke arah Gloria yang cantik dengan ekspresi penuh perhatian di balik topengnya. Selama dia tidak berakting, atau aku berhasil melakukannya saat dia tidak ada, misiku di sini tidak akan sulit. Dia lalu berkata, sungguh disayangkan orang seperti itu meninggal. Dia adalah sosok yang hebat. Anda benar, Tuan. Sang kusir berkomentar dengan sedih, merasakan bahwa badai besar sedang mendekati kerajaan. Sekarang kita tidak akan terlindungi, tepat pada periode ketika dataran hitam telah terbukti begitu berani. Sungguh disayangkan, saya hanya berharap kami tidak diserang dan rumah kami dicuri. Dia meratap ketika berbicara tentang ketakutan terburuk yang dialami banyak penduduk negara bagian ini. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya Minos. Dan dengan berkurangnya satu spesialis, mereka menjadi lebih rentan dari sebelumnya. Itulah sebabnya pria ini merasa sangat sedih, meskipun dia tidak mengenal William Walker, dan dia bahkan tidak memiliki kesan terbaik terhadap mendiang raja ini. Lagi pula, kejahatan yang diketahui lebih baik daripada yang tidak diketahui. Setelah mendengar pendapat pria itu, Minos sama sekali tidak merasa terganggu, karena dia tahu bahwa pemikiran seperti itu memang merupakan kekhawatiran yang wajar bagi orang-orang biasa di negara bagian ini. Bukan karena dia bermaksud menyerbu tempat ini, namun karena selain mereka belum bisa memastikannya, masih ada organisasi lain di kawasan yang tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini. Tidak semua organisasi lokal terlibat perang, apalagi menghormati keluarga-keluarga yang mengorbankan diri demi perdamaian regional, PO. Sebaliknya, banyak kekuatan kecil dan menengah yang menunggu peluang sambil memperhatikan target mereka. Ketika beberapa negara bagian dan wilayah tertentu dari keluarga-keluarga yang terlibat dalam perang menunjukkan lebih banyak kerapuhan, banyak yang akan mengambil keputusan dan bertindak untuk memperoleh lebih banyak wilayah, populasi, dan singkatnya, kekayaan. Hal ini tidak hanya akan terjadi di masa depan tetapi sudah terjadi di beberapa wilayah di kawasan ini. Saat ini, hal itu bukanlah hal yang sangat penting, tetapi hal itu sudah menjadi masalah yang mulai bertambah volumenya. Jadi, Minos paham betul dari mana kekhawatiran individu tersebut berasal. Aku mengharapkan hal yang sama, komentar Minos pada lelaki tua itu. Tetapi menurut saya seluruh konfrontasi ini tidak akan bertahan lama. Paling lama dalam 1 atau 2 tahun. Semuanya harus diselesaikan. Menurutku juga begitu. Gloria melengkapi. Selain fakta bahwa kedua belah pihak yang sedang berperang tidak mampu untuk terus berperang lebih lama dari itu, dalam waktu 3 tahun lebih sedikit, kita akan mengadakan turnamen spiritual baru. Dengan kompetisi ini, saya yakin sekte-sekte Kekaisaran Flaming akan berusaha menenangkan wilayah ini dalam waktu singkat. Oh, baik kusir maupun Minos terdengar terkejut setelah hal itu diucapkan. Menyadari keterkejutan, Albert Gloria segera menjelaskan. Sekte Kekaisaran masih menghargai murid yang mereka dapatkan di wilayah ini, Bro. Lagi pula, meskipun secara umum mereka tidak terlalu mengesankan, seringkali, para finalis berbakat bahkan menurut standar sekte tersebut. Seperti halnya finalis terakhir, Troy Newman, yang merupakan pemuda menjanjikan yang mungkin akan menjadi kaisar spiritual dalam 1 dekade. Dan mungkin dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Itu, ya, membuat perbedaan bagi sekte-sekte di Flaming Empire. Jadi, mereka menghargai perdamaian di wilayah ini dan mungkin akan berusaha mencapainya saat turnamen spiritual berikutnya akan segera terjadi. Mendengar hal seperti itu, kusir itu terkesan dengan perkataan pemuda berambut merah itu, menyadari bahwa pelanggannya ini bukanlah pelanggan biasa. Orang-orang ini pasti bukan berasal dari wilayah ini. Di sisi lain, Minos memandang Gloria, penasaran dengan hal ini. Tapi sebelum dia menanyakan pertanyaannya, dia memikirkan sendiri jawabannya. Jadi, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah bahwa tidak ada bedanya bagi gereja spiritual untuk menghentikan perang, tapi hal itu berdampak pada sekte-sekte kekaisaran. Sekte-sekte Kekaisaran Flaming memang kuat, tapi dibandingkan dengan gereja spiritual, mereka tidak ada bedanya dengan organisasi kecil di wilayah ini jika dibandingkan dengan sekte semacam itu. Dan memang itulah masalahnya, gereja harus mengkhawatirkan masalah-masalah di seluruh dunia spiritual, dan sebagian besar anggotanya yang paling berkuasa berasal dari daerah yang jauh dari tempat ini. Adapun sekte kekaisaran itu, mereka hanya memiliki negara bagian dan wilayah utara untuk mendapatkan murid. Tak hanya itu,
meski hanya mereka yang bisa menjadi tuan rumah kompetisi di kawasan ini, tak henti-hentinya negara-negara lain mencuri talenta dari kawasan ini. Mengingat, meskipun tempat ini miskin, masih cukup baik bagi sekte-sekte tersebut untuk mengirimkan negosiator untuk mencari perdamaian agar perang tidak merugikan mereka. Menarik, katanya padanya. Dari caramu berbicara, sepertinya gereja tidak berniat untuk terlibat. Gloria lalu tersenyum dan berkata, siapa yang tahu, haha. Cek, wanita ini, Minos memikirkannya sambil memandangnya sampai dia berbalik dan mengamati jalan-jalan kota yang tidak terlalu sibuk. Yah, untuk berjaga-jaga, aku akan mengancam kedua pangeran yang tersisa di kerajaan ini dan membunuh kultivator. Level 59 yang tersisa di keluarga Walker. Itu akan membantuku menakut-nakuti keluarga Kara agar menerima kesepakatan yang diusulkan sebelumnya. Aku akan melakukan hal yang sama di kerajaan salju ketika aku lewat di sana untuk mendapatkan informasi dari Scourge of the Devil terkutuk. Saat Minos dan Gloria menetap di kota itu sebelum berangkat ke ibu kota kerajaan, berita kematian Raja Walker telah menyebar ke seluruh wilayah. Banyak pakar regional sudah memperkirakan hal ini karena sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa situasi William bukanlah yang terbaik. Jadi, ketika informasi tersebut dipublikasikan, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut. Namun, meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, hal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada organisasi yang bertikai di dataran hitam. Bagaimanapun, raja lain telah menyerah selama periode ini, dan kekuatan regional terkikis karena kekuatan kota kering yang terus tumbuh. Di sisi lain, meskipun William sudah beberapa waktu tidak lagi berkuasa di kerajaan ombak, negara bagian ini telah diperintah oleh seorang bupati, yang akan segera digantikan oleh raja baru. Dan perubahan komando di negara penting di kawasan ini bisa menjadi masalah bagi perang di dataran hitam. Bagaimanapun, seorang pemimpin yang tidak berpengalaman, yang mungkin tidak punya waktu untuk mempersiapkan kekuasaan, akan segera mengambil kendali negara paling kuat di kawasan ini. Apa yang akan dia lakukan? Akankah dia melanjutkan kebijakan perang bupati? Atau akankah dia mengambil pendekatan perang yang lebih aktif? Mungkinkah dia akan mengurangi pasukannya di dataran hitam? Sulit untuk mengatakannya, bahkan mengingat banyak kekuatan sudah mengetahui siapa Charles Walker. Lagi pula, mengatakan sesuatu sebagai seorang pangeran, dilindungi oleh semua orang, jauh lebih mudah daripada bertindak seperti raja suatu negara yang bisa mulai kalah perang dalam waktu singkat. Apakah dia akan berjuang sampai akhir? Itu adalah pertanyaan utamanya. Sesuatu yang para pemimpin daerah tahu pasti akan dipilih oleh sosok seperti bupati. Tapi bagaimana dengan Charles? Mungkin keberaniannya tidak akan sampai sejauh ini saat Minos membantai ribuan anak buahnya. Oleh karena itu, kekuatan regional khawatir dengan perubahan yang akan dialami kerajaan ombak. Bab 893 saatnya mengucapkan selamat tinggal. 2 hari kemudian, saat ini, Minos dan Gloria sedang menginap di sebuah hotel di kota terakhir dalam perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan ombak. Hari sudah subuh di tempat ini, dan keduanya berada di kamar masing-masing, rajin berkultivasi seperti biasanya. Dalam kasus Gloria, dia melakukan ini karena dia tidak membutuhkan tidur sebanyak Stuart muda. Kalau tidak, karena sulitnya bercocok tanam di daerah ini, dia memilih untuk tidak melakukan hal seperti itu sampai larut malam. Bukan karena dia tidak ingin menjadi lebih kuat. Sebagai orang yang kompetitif dan berbakat, dia sangat menyukainya. Namun ketika seseorang sudah begitu kuat dan terbiasa berkultivasi di tempat yang bagus, melakukannya di tempat seperti dia berada bisa menjadi sangat tidak menyenangkan. Karena perbedaan konsentrasi energi spiritual dari wilayah ini ke kekaisaran, perasaan yang dia rasakan saat berkultivasi di sini sangat buruk, yang pastinya mengganggunya. Saat berkultivasi di sini, sebagian energi dari kristal spiritualnya akan menyebar ke lingkungan karena tekanan spiritual lokalnya minimal. Oleh karena itu, dia terus-menerus membuang kristal kelas menengahnya. Selain itu, kekosongan energi di udara jauh lebih signifikan di sini dan terlihat ketika mencoba berkultivasi, yang membuatnya sangat sulit untuk maju. Sebagai perbandingan, perasaan bercocok tanam di tempat ini dan di kekaisaran mirip dengan perbedaan antara berenang di kolam yang berisi air dan kolam yang berisi bahan bulat dengan kepadatan rendah. Di manakah seseorang dapat mencapai kecepatan berenang tertinggi? Tentu saja, itu akan berada di kolam yang penuh dengan air.
Dan tidak sulit untuk memahami ketidaknyamanan karena harus berenang dengan pilihan lain ini. Itu sebabnya Gloria tidak menyukai gagasan bercocok tanam di area ini dan melakukannya hanya karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Bagaimanapun, dia melakukan apa yang dilakukan Stuart muda di kamar sebelah, di mana dia merasa cukup nyaman untuk melakukannya. Dalam kasus Minos, dia tahu tempat bercocok tanam yang bahkan lebih baik daripada pilihan terbaik yang pernah diketahui Gloria. Namun, ketidaknyamanannya tidak signifikan karena tingkat kultivasinya yang rendah dibandingkan miliknya. Bagaimanapun, tekanan spiritual setempat masih bisa memberikan hasil yang baik baginya, cukup baginya untuk merasakan perbedaan dari setiap sesi kultivasi. Jadi, Stuart muda baik-baik saja dengan semua ini, meskipun ia juga lebih suka melakukan budidaya di tempat yang lebih baik daripada ini, seperti dalam kasus kerajaan tata ruang. Mengenai hilangnya energi dari kristal kelas menengahnya, sayangnya Minos mengalami masalah yang sama seperti Gloria. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko Gloria mengetahui tentang kerajaan tata ruang, atau tentang fakta bahwa dia bukanlah Albert melainkan penguasa dataran hitam. Oleh karena itu, Minos berada di dalam kamarnya, berkultivasi, bermeditasi di atas bantal khas aktivitas semacam ini, sambil merasakan aliran energi spiritual memasuki tubuhnya. P.O. Di tengah area budidaya di kamar berstandar tinggi yang disewa oleh Minos, pemuda ini sedang duduk di atas bantal biru, dengan mata tertutup dan bernapas dengan tenang. Saat energi mengalir ke seluruh tubuhnya, kristal tingkat menengah di sekitarnya perlahan berhenti bersinar, sebelum berubah menjadi debu. Setelah itu, Minos perlahan mulai bergerak, akhirnya membuka matanya ke arah pintu keluar ruang budidaya kecil itu. Dari situ dia bisa melihat area tempat tidur itu berada. Besok, aku akhirnya akan memulai misi pertamaku, dia memikirkan hal ini sambil melanjutkan di tempat itu, masih bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek biasa. Pertama, aku akan meluangkan waktuku untuk berkeliling ibu kota mencari salah satu dari dua pangeran itu. Kalau tidak salah, mereka adalah saingan pewaris kerajaan atau akan menghadiri pemakaman Raja Walker. Setidaknya, individu yang keluar dari kompetisi tahta setelah kehilangan salah satu lengannya akan berpartisipasi dalam acara ini. Dia memikirkannya dengan percaya diri ketika dia mengingat informasi publik dan rahasia yang dia akses sejak terakhir kali dia berada di negara bagian ini. Adapun yang satu lagi, Minos mencoba mengingat pangeran kedua, yang telah diselamatkan karena keterlibatannya dalam situasi yang memasukkan Charles ke dalam daftar hitam penguasa ini. Blake Walker, itu pasti namanya. Saya yakin dia tidak akan memiliki keberanian untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Kalau tidak, adik laki-lakinya yang baik mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya, Ro. Tapi mungkin Blake ada di dekat sini, sedang mencari peluang untuk membunuh Charles. Minos tahu bahwa Blake telah melarikan diri setelah kalah bersaing dengan Charles. Namun dari apa yang dikatakan oleh teman-temannya di kerajaan ini, keluarga Cohen, keadaan di antara keduanya tidak kunjung membaik bahkan setelah bertahun-tahun sejak rekomendasi pewaris kerajaan saat ini. Dan, mengingat satu pihak masih ingin melenyapkan pihak lain, Stuart muda bertanya-tanya apakah Blake akan memanfaatkan kesempatan terakhir yang dimilikinya untuk membunuh Charles. Artinya, saat prosesi kerajaan. Dengan begitu, jika Blake ada di ibu kota dalam beberapa hari ke depan, Minos akan mencarinya untuk mengobrol. Yah, meskipun dia tidak ada, aku akan memastikan pangeran yang lain, Wilfred mengerti apa yang perlu dilakukan. Dia mengambil keputusan sebelum bangun dan mengganti pakaiannya. Setelah itu, aku akan melakukan bagian yang mudah. Dia tersenyum, memikirkan bagian penting dari misinya, yang melibatkan pembunuhan beberapa penggarap puncak di negara bagian ini dan menculik Charles. Setelah itu, dia menuju ke lorong utama di lantai itu tempat kamar dia dan Gloria berada hingga dia mencapai tempat dia seharusnya berada. Pa, setelah mendengar pintu kamarnya dibanting 2 kali, Gloria menghentikan aktivitasnya, penasaran untuk memahami apa yang diinginkan Minos. Dia sudah menyelidiki pengunjung tak terduga itu ketika dia mendengar suara itu. Dan karena dia tidak puas dengan budidayanya di tempat ini, dia segera menghentikannya dan memutuskan untuk melihat apa yang diinginkan orang itu. Akan jadi apa sekarang? Gloria bertanya pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah itu, dia membuka pintu dan berhadapan dengan seorang pria muda dengan rambut dan mata coklat,
mengenakan pakaian tipis, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Albert, apa yang kamu? Dia hendak menanyakan apa yang diinginkannya darinya, tetapi tiba-tiba Stuart muda mulai berjalan ke arahnya, menyebabkan dia mundur ke ruangan itu. Setelah itu, Gloria mendengar suara pintu dibanting, tapi dia bahkan tidak memperhatikan hal itu. Sebaliknya, dia memperhatikan Stuart muda, yang dengan cepat mendekatinya dengan ekspresi seperti seorang pemburu yang hendak menangkap mangsanya. Dan ketika dia akhirnya menemukan tembok di belakangnya, Gloria melihat dan merasakan apa yang diinginkan Minos di sini. Dia menggunakan salah satu tangannya untuk meraih pinggangnya, membawanya ke arahnya, sementara tangan lainnya mengarah ke bahu dan kemudian lehernya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Setelah menatap mata Gloria dengan intens dan kemudian fokus pada bibirnya, dia melanjutkan tujuannya di sini, akhirnya, berani, mengambil langkah yang tidak dapat diubah ini. Dan ketika akhirnya bibir mereka bersentuhan, Gloria menyadari bahwa keberanian, Albert, tidak ada batasnya. Bajingan ini benar-benar punya nyali. Kemudian, dia merenungkan hal itu dan menggerakkan tangannya perlahan ke arah dadanya, bertekad untuk mengakhiri ini. Namun, di saat yang sama, lidah terampilnya memasuki mulutnya, menyebabkan lidahnya merespons tanpa sadar. Memem gelombang. PO sementara Minos menciumnya dengan semua tekniknya, dia tidak membuang waktu menjelajahi area sensitif Gloria, yang dapat dengan mudah dirangsang, bahkan dengan semua jaringan di tubuh indahnya. Merasakan hal ini, Gloria dengan cepat mulai merasa baik, sementara keterampilan Minos terbukti jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Tapi layaknya wanita yang kuat, dia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan nyaman di tubuhnya. Jadi, dia segera berhasil memutus mulutnya dengan mulut Minos. Dia kemudian menatapnya sejenak, masih dalam pelukannya, saat dia perlahan menggigit bibir bawahnya dan mengusapkan salah satu jarinya ke bibirnya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Setelah itu bab 894 kembali ke Athela. Tangan kanan Gloria menamparkan pelan salah satu pipi Stuart muda, meninggalkan bekas agak kemerahan di kulit putihnya. Merasakan hal ini, murid-murid muda Stuart berkontraksi ketika dia merasa mungkin dia telah melewati batas dengan Gloria dengan maju melawannya seperti itu. Meneguk, aku minta maaf jika kamu tidak menyukainya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi segera disela oleh tangan kaisar spiritual muda itu. Gloria kemudian tersenyum padanya, memperhatikannya dengan penuh minat, seolah-olah dialah yang menjadi predator di sini. Aku tidak bilang aku tidak menyukainya. Itu hanya peringatan agar kamu tidak mencoba menyerangku secara tiba-tiba, katanya sambil berjalan melawan Stuart muda, membawanya ke dinding lain di ruangan itu. Oh, dia terkejut, agak senang dengan perkembangan situasi. Dan saat mereka saling bertatapan, Minos melanjutkan gerakan sebelumnya, bergerak menuju bibir yang memerah itu, penuh hasrat untuk memiliki wanita tersebut. Memem gelombang. Tapi saat Minos merasakan manisnya lidah Gloria dan mengukur dimensinya, jari-jarinya tiba-tiba berlari ke arah kancing bajunya, mencoba untuk maju dalam bidang asing ini. Memem gelombang, P. Namun, saat dia melakukan gerakannya sementara lidah keduanya menarikan tarian yang sulit dipahami, tangan si rambut merah cantik menghentikan tangan Minos. Merasakan hal ini, dia membuka matanya lagi, sekali lagi merasakan bibirnya terlepas dari bibir Gloria. Apa? Kupikir kamu setuju, dia berkata dengan bingung. Dia kemudian menatapnya dalam diam sejenak sambil tersenyum ramah padanya dengan cara yang semakin menstimulasi Stuart muda. Albert, kamu sangat percaya diri untuk datang ke sini dan mengira kamu akan mengenakan pakaianku setelah menciumku beberapa saat. Mata Minos kemudian menajam sambil menggigit bibir bawahnya, merasa itu tidak akan semudah itu, agar dia bisa merasakan lebih banyak lagi kehangatan Dewi di depannya ini. Kamu tidak menyukainya, kenapa kita tidak melanjutkan? Aku menyukainya. Dia berbicara dengan suara rendah, semakin mengacaukan saraf pemuda yang dipeluknya. Aku menikmatinya lebih dari yang kukira, tapi, matanya terus mengikuti gerakan pupil matanya sementara dahi keduanya saling menempel. Tetapi itu akan menjadi batas kita. Kalau kamu ingin menciumku dan menyentuhku apa adanya, kita bisa melakukannya. Tapi lebih dari itu, hehe, dia tertawa sekali lagi sambil menggunakan salah satu tangannya untuk meraba dadanya. Kamu setidaknya harus sekuat kaisar spiritual. Setelah itu, kita bisa mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain. Jadi, mungkin kamu bisa meyakinkanku akan hal itu. Dia berkata sambil menjilat bibirnya,
menggoda sisi kompetitif Minos. Gloria adalah wanita yang ambisius. Namun dia juga dibesarkan di lingkungan yang menghargai kemurnian perempuan, yang mengajarkan perempuan muda seperti dia untuk hanya mencari satu pasangan dalam hidup mereka, PO. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak tertarik pada seseorang yang levelnya lebih rendah dari dirinya, dia juga tidak akan melepaskan keperawanannya demi seseorang yang mungkin bukan bagian dari hidupnya. Gloria malah akan menyimpannya untuk gairah hidupnya di masa depan, pria yang akan bergabung dengannya dalam membangun sebuah keluarga. Adapun Albert, dia tidak terlihat seperti orang itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melanggar idenya hanya karena pemuda ini tahu cara mengacaukan perasaannya. Apakah begitu? Tapi jangan tersinggung. Aku tidak meremehkan kemampuanmu, hanya saja aku sangat menghargai langkah itu. Mata Minos kemudian semakin menajam saat dia merasakan ketertarikan yang semakin besar pada wanita ini. Jika memang begitu, maka kurasa tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan ini. Setelah memikirkan hal itu, dia lalu berkata dengan nada percaya diri. Baiklah, aku akan menjadi sekuat kaisar spiritual, dan kita akan berusaha untuk lebih mengenal satu sama lain. Oh, apakah kamu benar-benar ingin melakukan upaya itu hanya untuk mengenakan pakaianku? Apakah kamu mungkin mesum, Albert? Dia tersenyum saat mengatakan ini. Hahaha, mungkin aku. Dia berbisik padanya, tapi aku yakin aku akan mampu mencapai langkah kecil itu lebih cepat dari yang kamu kira, Gloria sayangku, Ro. Hehehe, aku ingin melihatnya. Setelah bertukar kata-kata itu, Minos dan Gloria kembali berciuman. Dan kemudian, pemuda ini terus merangsang wanita tersebut agar hasratnya semakin besar. Namun tekad Gloria tidak lemah, dan meskipun dia merasakan tubuhnya meleleh karena sentuhan Minos, dia tetap berpegang pada cita-citanya. Gelombang. Setelah malam yang menakjubkan, tetapi tanpa konsekuensi yang lebih besar, Minos dan Gloria berangkat menuju ibu kota negara bagian itu, kota Atela. Dan karena kemampuan binatangnya, dalam waktu singkat mereka sudah berada di sekitar pusat kota yang kompleks ini, rumah bagi jutaan penduduk. Dengan ini, Minos, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, melewati kota besar di bagian utara benua tengah, tempat di mana dia sebelumnya melakukan banyak bisnis. Adapun Gloria, dia hanya mengunjungi tempat ini 2 kali dalam 10 tahun terakhir, periode ketika dia mengambil alih cabang gereja spiritual di wilayah ini. Dengan begitu, mereka berdua sudah mengetahui dasar-dasar tempat ini, dan ketika mereka sampai di sekitar Atela, mereka langsung pergi ke tempat di mana mereka dapat meninggalkan binatang buas mereka, karena mereka tidak dapat terbang keliling kota bersama mereka. Albert, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Gloria menanyakan hal ini tepat setelah mereka meninggalkan tempat mereka menampung binatang-binatang itu. Mendengar hal seperti itu, Minos tersenyum, memikirkan bagaimana tindakannya pasti akan menarik perhatian wanita ini dalam beberapa hari mendatang. Hehe, itu rahasia. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi di mana aku menjadi bagiannya. Benarkah? Apakah kamu berniat tinggal lama di sini? Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Kurasa tidak, misiku seharusnya tidak terlalu lama. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku akan sudah jauh dari sini. Jadi, itu dia, ucapnya dengan nada sedikit kecewa. PO dia mungkin tidak bersedia membiarkan Minos meremehkannya. Tapi itu tidak berarti Gloria tidak menikmati kebersamaan dengan pemuda ini. Lagi pula, hanya sedikit pria yang memiliki situasi serupa dengannya yang berani berinteraksi secara tulus dengannya. Dan mengingat betapa membosankannya beberapa minggu ke depan, bukan ide buruk baginya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia lalu berkata dengan nada sugestif. Lalu bagaimana kalau kamu bergabung denganku untuk makan? Kurasa aku masih punya waktu sebelum bawahanku mengetahui kedatanganku. Maaf, Gloria, aku berniat memulai bisnisku di tempat ini segera, jadi, sayangnya, aku tidak akan bisa melakukan itu. Benarkah? Sayang sekali, kalau begitu kurasa kita akan melakukannya, ucapkan selamat tinggal di sini. Dia meratap sambil berjalan menuju Minos, berniat mencium pipinya. Aku harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Membalas isyarat Gloria, Minos tersenyum tenang dan berkomentar di telinganya. Aku mendapat kesan bahwa kita akan segera bertemu. Begitukah? Tapi mari kita tinggalkan topik itu untuk masa depan, hehe. Aku harap kamu tidak melupakan kata-kata sebelumnya. Aku pasti akan melakukan bagianku.
Dia tertawa ketika dia sudah berjalan ke arah yang berlawanan dengan Gloria sambil melambaikan salah satu tangannya dan melihat ke belakang. Selama kamu tidak memakan waktu terlalu lama. Dan dengan itu, Minos dan Gloria mengucapkan selamat tinggal saat mereka memasuki kota besar itu, dengan satu menuju ke pusat untuk menyelesaikan urusan resminya di sini sementara yang lain pergi ke kota, pinggiran kota setempat. Gloria harus mengurus suksesi kerajaan dan pemakaman sementara Minos akan memulai penyelidikannya di kota ini. Dia mungkin tidak melakukan kontak dengan kedua pangeran itu, tetapi salah satu dari mereka, dia tahu betul bagaimana mengenali fluktuasi spiritual orang tersebut. Sedangkan yang lainnya, pemuda ini hampir yakin bisa menemukan Wilfred di istana kerajaan, tempat yang akan dia kunjungi. Dengan itu, dia akhirnya memulai bisnis resminya di luar dataran hitam. Akhirnya, aku bisa lebih rileks. Dia memikirkannya sambil tersenyum di balik topeng di wajahnya. Oh, Gloria, kamu tidak tahu betapa menyenangkannya pertemuan kita. Dia memikirkannya saat salah satu jarinya memijat cincin spasial yang memegang pedang tingkat tinggi kelas 2. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk memahaminya. Pokoknya, waktunya bekerja bab 895 mencari sasaran. Setelah berjalan beberapa lama melewati area terluar Atela, Minos menemukan tempat di mana dia bisa menyewa jasa kusir setempat. Dia bermaksud untuk berkeliling kota ini, jadi tidak masuk akal baginya untuk terus berjalan bolak-balik dengan berjalan kaki. Dia bahkan bisa bergerak lebih cepat daripada gerbong lokal mengingat tingkat budidayanya. Namun, hal ini akan menarik terlalu banyak perhatian penduduk setempat, yang akan meningkatkan kemungkinan kegagalan rencananya. Dan mengetahui risiko ini, dia lebih memilih untuk mengikuti strategi yang lebih lembut, di mana dia bisa melakukan sirkulasi lebih cepat daripada hanya berjalan-jalan, tetapi tanpa menarik perhatian orang-orang yang mengintip. Dengan cara ini, dia segera memperoleh alat transportasi untuk memulai bisnisnya di sini. Tuan, kemana kita harus pergi? Sang kusir bertanya segera setelah menyadari bahwa Minos sudah duduk di dalam gerbong itu. Mendengar ini, Minos melihat melalui kaca depan gerbong yang terbuka, dan menunjukkan bagian di mana kusir mengendalikan binatang yang menggerakkan alat transportasi tersebut. Aku mencari seseorang, tapi aku tidak yakin di mana menemukannya. Tapi menurutku dia akan berada di suatu tempat dengan sedikit pergerakan, di mana orang-orang dalam situasi berisiko biasanya bersembunyi di kota seperti ini. Apa? Kusir itu mengerutkan alisnya. Mungkin dia mencari keselamatan sambil menunggu layanan lokal. Suka bantuan medis. Sesuatu seperti itu. Apakah kamu mengetahui tempat seperti itu? Saya akan berterima kasih banyak jika Anda dapat membantu saya menemukan orang seperti itu. Minos mengatakan ini sambil melemparkan tas kecil berisi kristal ke arah pria itu. Melihat jumlah kristal yang pelanggan ini ingin hadiahkan kepadanya, kusir itu dengan cepat mengubah nada bicaranya menjadi lebih percaya diri dalam mempromosikan jasanya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu beberapa tempat, tapi selain itu, saya kenal beberapa bocah nakal yang tinggal bermain di jalanan sekitar pinggiran kota setempat. Mereka pasti akan membantu kita. Oh, kalau begitu aku mengandalkanmu. Minos menjawab dengan puas, akhirnya menyandarkan punggungnya di kursinya saat kereta itu mulai bergerak. Setelah beberapa jam, Minos sudah melewati dua tempat berbeda yang dibawa oleh kusirnya. Namun, setelah menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki area tersebut, Minos tidak menemukan fluktuasi spiritual yang kuat, sesuatu yang dia cari. Dia sudah tahu bahwa Wilfred telah mencapai level 51, sesuatu yang diberitahukan keluarga Cohen kepadanya beberapa bulan lalu. Jadi, mengingat Blake hanya satu tingkat di bawah kakak laki-lakinya sekitar 4 tahun lalu, Minos tahu bahwa target seperti itu setidaknya harus mencapai level 50. Jadi, setelah melakukan pencarian di kedua area tersebut dan tidak menemukan siapapun pada tahap itu, Minos segera menyadari bahwa tidak ada satu pun targetnya yang ada di sekitar sana. Tidak hanya itu, saat mencari Blake, Minos juga memperhatikan fluktuasi spiritual dari Arai. Bagaimanapun juga, benda-benda tersebut dapat mencegah penyelidikan spiritual oleh para penggarap di luar area pengaruh susunan dengan fitur tersebut. Contohnya adalah susunan pertahanan kota kering, yang mencegah orang-orang yang berada di dalam kubah pertahanan tersebut untuk menyelidiki kekuatan orang-orang di luarnya, dan sebaliknya. Namun Minos belum menemukan susunan seperti itu di sekitar kedua tempat itu. Oleh karena itu,
Bahkan sebelum matahari terbenam di cakrawala setempat, Minos dan kusir itu berangkat menuju tempat beberapa gelandangan muda biasa melakukan bisnis mereka. Saat memasuki area di mana terdapat beberapa bangunan terbengkalai dan penerangan yang tidak memadai, Minos segera menghadapi orang-orang yang kotor, berpakaian buruk, dan sangat menderita dari berbagai usia. Ada yang berada di sekitar api unggun dengan selimut robek, ada pula yang menggunakan dedaunan pohon untuk menutupi tubuh mereka saat tidur di tanah. Namun, di tengah kondisi genting tanpa perumahan primer tersebut, beberapa anak berlarian, mengejar binatang kecil atau bahkan berkelahi satu sama lain. Namun, tidak semuanya sama. Beberapa terlihat lebih kekanak-kanakan, mencari kesenangan di tengah kesengsaraan di sekitarnya. Tapi yang lain tampak lebih serius dengan posisi mereka, dengan tatapan penuh tekad di mata mereka. Dan tepatnya, orang-orang bermata tajam ini, yang berperilaku seperti anggota geng, adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh kusir yang disewa oleh Minos kepadanya, Ro. Menyadari perbedaan tersebut, Minos pun tidak lambat memahami alasan lelaki tua itu membawanya ke tempat ini. Orang-orang ini pasti mengetahui dunia bawah tanah Athela. Dia merenungkan hal ini sambil mengamati gang-gang di antara bangunan-bangunan yang ditinggalkan, dari mana beberapa anak-anak yang lebih serius tampak memperhatikan sekeliling mereka. Dan tidak lama kemudian dia dan kusir itu sampai di belakang salah satu gedung itu. Di sana, beberapa anak dengan susunan bahan peledak diikat pinggangnya tampak menjaga pintu masuk tempat itu. Anak nakal, minggir dan biarkan kami masuk. Apakah kamu tidak melihat tuan muda di sebelahku? Dia memiliki layanan untuk kelompokmu. Kusir itu memulai percakapan dengan anak-anak muda yang melindungi daerah tersebut. Mendengar itu, tidak satupun dari anak-anak itu yang mengubah perilakunya, hanya melihat ke arah orang bertopeng itu. Namun karena mereka hanyalah anak-anak yang baru mulai berkultivasi, mereka tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasi Minos. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang ketakutan di depan orang asing ini. Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka berusaha memaksakan nada serius, berusaha terdengar lebih keras daripada dirinya. Minos kemudian langsung ke pokok permasalahan. Aku mengincar seseorang, dan jika kamu membantuku menemukannya, aku akan memberimu hadiah yang tinggi. Jika layanannya membuahkan hasil hari ini, saya akan memberi Anda 50.000 kristal spiritual tingkat rendah. Jika Anda dapat memberi saya hasil dalam 2 hari, saya akan membayar Anda setengah dari jumlah tersebut. Setelah itu, aku hanya akan menghadiahimu 10.000 kristal. Meneguk, anak-anak itu tidak hanya menelan ludahnya karena terkejut, tapi juga si kusir, karena Minos telah menghadiahinya jauh lebih sedikit daripada yang dia janjikan kepada anak-anak nakal itu. Orang ini benar-benar kaya. Orang tua itu memikirkannya, mencoba memahami asal-usul Minos. Tapi sama seperti anak-anak itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperkirakan level Minos. Jadi, dia hanya bisa bertanya-tanya dari mana datangnya orang yang begitu murah hati. Di sisi lain, Minos tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut setelah berurusan dengan seseorang yang dermawan seperti dirinya. Bukan karena dia tidak peduli jika mereka merusak rencananya, atau karena dia mempercayai orang asing. Namun justru karena dengan mengakhiri perselingkuhannya dengan orang-orang tersebut, dia akan menyebabkan mereka semua bernasib sama seperti Troy dan Ford. Menghabiskan beberapa hari tanpa sadar karena mimpi tanpa batas. Dan dengan itu, dia yakin bisa memanfaatkan orang-orang ini untuk keuntungannya. Apakah kamu serius? Kami tidak akan membiarkanmu membodohi kami hanya dengan membicarakan nomor yang menarik. Pemuda yang sama dari sebelumnya mengatakan ini, tetapi sekarang dengan nada yang lebih pelan karena gangguan mental, dia baru saja menderita. Minos mengangguk kepada para pemuda itu sambil memberi mereka tas kecil. Melihat hal tersebut, keduanya saling berpandangan sebelum akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan. Berlari, keduanya berteriak ketika mereka lari ke arah yang berbeda. Namun, sebelum mereka sempat berlari 1 meter dari tempat mereka sebelumnya, keduanya terjatuh ke tanah, sudah pingsan. Baiklah, ayo kita bicara dengan pemimpin mereka, kata Minos dengan nada tenang, sebelum menendang pintu besi yang dilindungi oleh para pemuda itu. Menyadari semua ini, kusir itu hampir pingsan karena perubahan mendadak di sana. Pada suatu saat, dia mengira tuan muda yang mempekerjakannya akan tertipu. Tapi saat itu, seolah-olah atas kemauan orang bertopeng, keduanya jatuh ke tanah seperti sekarung kentang.
Sangat buruk. Dia memikirkannya ketika dia merasakan panas mengalir di antara kedua kakinya, membasahi pakaiannya. Tapi segera setelah itu, lelaki tua itu mengikuti Stuart muda untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan orang-orang dunia bawah. Orang-orang yang memiliki peluang terbaik untuk mengarahkan Minos ke tempat di mana dia memiliki peluang terbaik untuk menemukan Blake. Baiklah, ayo berbisnis.